bisa berkumpul kembali belajar gramatikal Al-Quran. Tadi sudah dibuka sama Pak Helmi, Bapak Ibu. Mari kita langsung lanjutkan. Agenda hari ini adalah masih melanjutkan materi ya Bapak Ibu. Mohon izinnya. Itu ya Bapak Ibu, karena kemarin masih ngegantung. Iya. Pertanyaan Bu Yulianti, tapi nanti untuk menjawab pertanyaan Bu Yulianti butuh yang kemarin tuh Bu Yuli ya. Oke, Iya. kita lanjutkan kemarin sampai mana ya? Saya lupa. Man. Kemarin apa kita? Ya, sebelum man kalau nggak salah kemarin kan kemarin gini ya, Yaitu Bapak Ibu ya. unsur kalimat. Ya, ini kemarin itu adalah sebentar. Ini papan tulisnya tumben Pak Helmi bisa. Iya, kadang-kadang mau Oke. Ya, kemarin kan gini ya Bapak Ibu ya bahwa kata benda itu ada itu ya kemarin ya. Intinya kata Iya. ganti, kata tunjuk, kata penghubung itu dia ada dalam kelompok kata benda. Sehingga Hmm. dia bisa berfungsi dalam kalimat layaknya sebagai kata benda. Bisa ber-KBM, bisa sebagai Subjek. subjek, bisa sebagai objek, seperti itu. Nah, kemarin yang sudah kita bahas adalah kata ganti belum ya kemarin ya. Baru apa kemarin Recording Bapak Ibu in yang kita bahas? progress. Kata tunjuk ya. ya. Kata Kata tunjuk. tunjuk. Yes. Yang saya bahas kata tunjuknya kata tunjuk aja atau ada dekat jauh sudah dibahas dua-duanya? Belum. Belum. Oke, kita ulang Belum. sejenak ya. Kalau kata penghubung sudah dibahas? Sudah. Kata Penghubung sudah. Oke, KBM. sekarang kata tunjuk. Mari kita mulai dari kata tunjuk. Ya, dia juga bisa ber-KBM. Kita mulai dari kata tunjuk dekat sebagai perwakilan saya ambil tunggalnya saja. Dia bisa ber-KBM. Contohnya mari kita lihat surat 11. Surat 5 coba kita lihat. Surat 5 sebentar. Bentar ya, sebentar. Surat sebentar ya Bapak Ibu ya. Kayaknya harus posisinya salah posisi. Mari kita lihat surat 5 ayat 31. Mislahada. Surat 5 ayat 31. Apa Bapak Ibu di situ? Mislah. Ada. Ini pertanyaan Bu itu ya ini. Ada. Oke. Ini aslinya apa Bapak Ibu? Mislan. Mislan ya. Aslinya sih mislun, tapi dalam posisinya ini dia sebagai objek, maka menjadi mislan. Karena hada, maka tanwinnya hilang. Berarti alasannya apa? Karena M. KBM sejatinya. Ya, sejatinya begitu. KBM. Cuma itu sebenarnya penyebabnya. Cuma dalam itu tetap ya kita nggak menganggap KBM ya karena sesuai dengan yang dibahas ya. Oke, tapi hilangnya itu karena tadi dia bersandar dengan hada. Contoh ini surat 5 ayat 31. Nah, kenapa nggak sampai al-ghurabi? Nah, itu bahasanya tadi dengan Pak Helmi nih, Pak Helmi. Ingat ya Pak Helmi ya. Ya, Kenapa mislahada gurobi itu nggak satu kesatuan sampai al gurobi, tapi hanya sampai hada. Pak Helmi tadi sudah dapat ya, jam karena 1 haza ya. itu dia khusus. Kata Ya, nanti ya. iya. Nah, sebelum ke situ kita ke sini dulu. Ini mislah. Penyebab mislah itu hilang tanwinnya karena hada. Selanjutnya, ini pertanyaan Bu
Itu seperti ini, mirip ya Bu Yulianti ya. Surat 7 ayat 169. Tadi jam 1 kita ngebahas itu soalnya. Nah, ini juga sama. Di situ perhatikan ada kata arodol, arodo hada. Ini surat 7. 7 169 itu ada arodo. Ada. Oke. Harusnya dia arodon, tanwin. Kenapa? Karena kata benda harusnya tanwin. Kenapa arodo? Kenapa nggak arodu? Karena objek. Bagi ya'khuduna. Objek. Karena objek maka seandainya nggak ada hada maka arodon. Berarti tanwinnya kemana? Karena pengaruh hada, ber-KBM dengan hada. Contoh. Cuma kenapa berhenti sampai di situ? Kenapa al-adna nggak masuk? Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya surat 8 ayat 31. Saya nggak akan bahas banyak-banyak. Cuma nah, di situ juga ada mislah hada. Tanwinnya hilang karena itu. Dan seterusnya. Saya nggak bahas banyak-banyak ya, karena waktu kita banyak pertanyaan yang masuk ya. Ada Bu Elpis juga di sini yang. Oke, sekarang sebagai subjek. Surat, oke, saya buka lagi surat 3 ayat 51. Kata tunjuk dekat. Nah, sekarang lihat surat Al-Imran ayat 51. Ya. Oke, jadi ini rada ini saya nyampainya ya. Nanti jangan dibenturkan ibu-ibu ya. Jadi ada kata surat 3 ayat 51, hada siratum mustaqimu. Nah, sejatinya posisi hada itu sebagai subjek. Kalau kita lihat konteks kalimatnya juga sebenarnya memang subjek. Gitu ya. Nah, sirotun itu adalah keterangan bagi subjek tadi. Inilah jalan. Jalan tuh keterangan bagi inilah tadi. Inilah tuh apa? Jalan. Gitu kan? Nah, mustaqim itu sifat bagi jalan tadi. Ya, Pak Helmi tadi udah ya tanwin. Oke. Cuma mungkin kalau ke situ inilah nanti rada ini ya ke yang lain contohnya deh. Saya ambilin yang lain aja. 62. Surat 3 ayat 62. Nah, kayak surat 3 ayat 62, hada. Hada ketemu Bapak Ibu. Di situ juga sejatinya dia subjek. Ini. Apa itu ini? Al-qososu. Kisah. Ini tuh apa? Kisah. Kan objeknya itu ya lahwa itu kan bagi dia kan. Jadi sesungguhnya inilah gitu ya. Sungguh inilah. Inilahnya tuh apa? Kisah yang benar. Al-qososul haqqu. Kisah yang benar. Bagi dia. Jadi itu ya. Sejatinya kalau dalam struktur kalimat dia sebagai itu. Ya. Dan seterusnya, saya nggak berani membahas panjang lebar ya. Sekarang mari kita kalau lihat sebagai objek seperti apa. Surat 3 ayat 191. Mana di situ nggak ada ya? Oh ada. Oke Bapak Ibu silahkan dilihat.
Yang hada, coba artinya apa itu? Wahai Tuhan kami, yang Robbana itu, wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini sia-sia. Wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan, hada ya, semua ini sia-sia. Kalau secara konteks dia masuknya ke apa? Objek. Ya, coba saya cari contoh yang lain yang pas. Nah, mungkin lebih enak nih. Surat 6 ayat 150 lebih ini. Lebih jelas, lebih kelihatan jelas. Kalau tadi kan sebenarnya tadi benar objek gitu. Cuma karena di sampingnya ada kata benda fathah tain juga mungkin kurang meyakinkan ya penjelasan ke Bapak Ibunya. Kalau kalau apa saya bisa memahami tapi takutnya Bapak Ibu nanti ini. Yang jelas adalah surat 6 ayat 150. Coba dibuka kata ini. Anna Ah, Allah. Ar-Rahman. Ya, habis itu harroma apa? Ana, aroma. Ada, habis itu berhenti kan Bapak Ibu? Ya. Iya Iya. kan? Habis itu berhenti ya, habis ini tuh berhenti, nggak ada ininya. Satu kalimat. Coba, ini kan huruf, ini apa Bapak Ibu sejatinya? Subjek. Hmm. Kenapa fathahnya kan karena pengaruh Ini ana kan? Oke, ini apa? KKL. KKL. Pelakunya Gua. huanya siapa? Allah. Nah, hada ini sebagai apa? Objek. Silahkan baca secara konteks, cocok nggak sebagai objek? Bahwasanya Allah Sesungguhnya telah Allah, sesungguhnya mengharapkan Allah ini. telah mengharamkan ini, ya nggak? Ya nggak? Artinya gini, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Ya, saya nggak mau ngebahas panjang lebar, cuma mau nunjukin satu-satu kayak gitu Bapak Ibu, biar biar ini, biar apa namanya, ini loh sebagai subjek seperti ini, sebagai objek seperti ini. Kalau sebagai subjek, tadi ya yang contoh di surat ini tadi ya. Oke. Itu kata tunjuk dekat. Sekarang kata tunjuk jauh. Mari kita lihat surat 2 ayat 52. Yang mana kira-kira? Ba'di dzalika. Min. Ya, ba'di. Ya. Ba'di itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya? Iya. Selalu ada dengan kata benda setelahnya. Nah, dalam hal ini nih, ber-KBM dengan dalika. Oke, mungkin itu mungkin kita cari contoh yang lebih jelas lagi. Yang tanwin-tanwinnya hilang. Bentar, cari yang surat 448. Duna 1738. Banyak contohnya ya sebenarnya. Nah, surat 17 ayat 38. Ini tadi surat berapa? 2 ayat 52 ya. Surat 17
Apa kira-kira Bapak Ibu yang mana? Wazalika. Kulu, ya. Apa penyebab? Harusnya kulun kan itu KBKK ya Bapak Ibu ya? Ya, Kulun kan? ya. Kenapa kira-kira penyebab jadi kulu? Ya. Karena ada lika. Gitu. Subjek itu. Ya, oke. Oke, itu sebaik ber-KBM. Saya nemu contoh ma ber-KBM, ber-KBM 595. Oke, sudah ya. Cukup ya Bapak Ibu, cukup. Nggak usah Yes. banyak-banyak. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Nah, artinya gini, apakah selalu kalau ketemu dalika KBM? Nggak selalu. Dia memenuhi syarat ber-KBM kalau ininya apa? Tanwinnya nggak ada. Coba kita lihat mana yang tidak ber-KBM. Surat 7 ayat 26. Coba cari dalika. Dalika yang pertama. Sebelum dalika apa itu? At-taqwa. At-taqwa dengan dalika memenuhi syarat sebagai KBM tidak? Tidak. Surat 7 ayat 26. At-taqwa dalika. Memenuhi syarat KBM tidak? Tidak. Tidak. Karena kata at-taqwanya alif Islam. lam. Ya. Kemudian Zalika khairun. sebentar saya lagi nyari 9. Jadi yang zalika khairunnya ya yang KBM tuh ya. Kenapa, Bu? Zalika Zalikanya khairun. subjek ya Bu Wati. Kenapa? Yang zalika itu subjek berarti. Mana tadi? Tadi ayat berapa? Yang at-taqwa tadi kan tidak ber-KBM, berarti dia sebagai subjek ya. Khairun. Kita lihat konteksnya dulu. Khairun belakangnya. Iya, sebentar saya kembali ke sudah saya tutup. Oh, Dan pakaian. Jadi Oh 26. ya. Berarti oke, dia KBM-nya dengan yang mana? Khairun. Libasu takwa. Libasu. Libasu takwa. Arti aslinya kan libasun. Oh, iya. Libasun. Ya. Berarti sampai berhenti di takwa. Iya. Nggak Iya. boleh sampai dalika. Pak Helmi Ya. pasti tahu karena tadi jam 1 sudah belajar. Well, Nanti kita bahas. Ya. Jadi kenapa hanya sampai libasu takwa? Kenapa nggak sampai dalika? Ada alasannya. Nanti ya, sabar ya Bapak Ibu. Oke. Yang jelas di situ takwa dalika nggak menjadi satu kesatuan KBM, tapi KBM-nya di labisu takwa. zalikanya subjek. Kenapa? Zalikanya subjek dengan khairun. Ntar kita lihat struktur dan pakaian takwa itu lebih baik. Subjek itunya Khairun. predikat ya bisa. Ya, bisa. Oke? Cukup ya Bapak Ibu? Sekarang mari kita lihat yang subjek. Dalika yang subjek contohnya adalah surat 2 ayat sebentar ya, 2 mana ya? Nah, coba lihat. Surat 2 ayat 232. Dalika yu'azu. Dalika yu'azu.
Yu'azu bukan kakak SAD pasif. Nah, di situ Yu'azu bukan kakak SAD pasif. ya, Kak Yu'azu itu ini KKSAD. Iya. KKSAD Fatah, Oh apa iya. KKSAD Iya. pasif? Pasif ya. Pasif. Nah, dalika itu berarti apa? Subjeknya. Subjeknya ya. Demikianlah dinasihatkan. Nah, itu bisa masuk sebagai Kepadanya. subjek. Ya. Oke. Lagi misalkan coba surat 4 169. Kan. Kan. Sebentar, surat 6 ayat 88. Karena tadi kayak itu. Ya, sebenarnya banyak, cuma saya tuh nyari yang gini loh, yang bagi Bapak Ibu tuh mudah untuk dikenali dia sebagai subjek. Banyak sebenarnya. Kita kan belum belajar secara struktur kalimat secara keseluruhan. Iya, Bu. Takutnya nanti kalau saya masukkan ke sini-sini tuh, saya harus menjelaskan struktur kalimat lagi gitu. Ini saya lagi nyari yang contoh yang bisa secara jelas dia sebagai subjek. Oke, surat 6 ayat 88. Dalika hudallahi. Nah, dalika itu adalah subjek Oh, di situ. Udal itu keterangan bagi subjek itu. Surat berapa Bu Ati? 88 aja. Surat 6 ayat 88. Kasih. Oke, surat 6 ayat 96 Bapak Ibu. Dalika takdiru. Takdiru itu apa? kakak. Kata benda. Kata benda. Kan susunan kalau itu kata benda kan subjek sama keterangan atau predikat ya. Subjeknya dalika. Keterangannya itu takdirul azizil alim. Ketentuan maha kuasa lagi maha mengetahui. Takdirul aziz itu ini KBM. Seperti itu contohnya. Sekarang coba sebagai objek. Surat 2 ayat coba Nah, surat 2 ayat 85. Cari kata dalika sebelum yaf'alu dalika. Ketemu Bapak Ibu? Sebelumnya man. Mania. Ya. Coba kalau diartikan dari depan maka fama itu maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat. ya. Man itu adalah subjek bagi yaf'alu. Orang yang berbuat. Dalika apanya Bapak Ibu? Keterangan. Objeknya. Orang yang berbuat demikian itu. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Saya nggak mau memperdalam di sini. Kita lanjut ke kata penghubung. Kata penghubung. Nanti ini hubungannya dengan pertanyaan Bu itu. Saya mau lari ke pertanyaan yang tadi siang dibahas ini. Kata penghubung. Ini mampirnya kemana-mana dulu soalnya.
kata penghubung ber-KBM. Mari kita lihat ber-KBM, kata penghubung. Kalau ber-KBM itu dia menyebabkan itunya hilangnya. Kita lihat kata penghubung di sini adalah alladzi. Surat 1 ayat 7, coba surat 1 ayat 7. Sirotol ladina. Pertanyaannya siroto itu apa Bapak Ibu? Kata benda bukan? Kata benda. Kalau kata benda harusnya. Kalau tanwin apa? Siroton. Kenapa hilang? Karena ber-KBM. Satu lagi deh ya, biar buat surat 2 ayat 171. Masalul ladina. Masalu tuh harusnya apa? Masalun. Ya. Kenapa tanwinnya hilang? Karena ber-KBM. Oke, cukup Bapak Ibu? Cukup. Sekarang sebagai subjek. Mari kita lihat. Sebagai subjek adalah contohnya surat 2 ayat 3. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna KKSAD pelaku hum. Siapakah humnya? Ladina. Ya, alladzina. Oke. Jadi ini KKSAD pelaku hum. Hum itu adalah jamak laki-laki. Aladina jamak laki-laki. Harus sama. Sehingga memenuhi syarat. Ini sebagai Ada di bentukan sebuah rahim. ya, itu ya Bapak Ibu ya. Surat 2 ayat berapa berarti? Surat 2 ayat 3. Oke, contohnya satu aja lah, itu banyak ya Bapak Ibu, nggak perlu saya perdalam. Kita lanjut karena mau ke itu yang lainnya. Objek. Surat 2 ayat 9 coba. Nah, oke, kata-katanya gini, apa ini yang surat demi. Dari sini, diuna. Objeknya apa? Allah. Tapi wa berarti objek dan kan? Allah dan apa? Alladzina amanu. Nah. Dan seterusnya. Nah, ini objeknya ini dan ini. Tapi karena alladzina itu kata penghubung itu kan menghubungkan, jadi nggak berhenti sampai di sini. Jadi dia butuh itu lagi gitu. Nggak bisa gini, mereka menipu Allah dan orang-orang yang kan ngegantung Bapak Ibu. Nah itu butuh itu pelengkapnya gitu. Tapi di alladzina ini sejatinya kunci objeknya. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai objek? Pertama dia kata benda. Kedua, ini ada wa yang menyambungkan kata benda sebelumnya dengan ini. Kalau ini sebagai objek, maka ini sebagai objek juga. Karena wa. Seperti itu. Dan seterusnya. Cukup ya Bapak Ibu. Saya mau ke itu sebagai, maaf ini sebagai objek nih. Ini sebagai objek ya yang ini ya. Sebagai objek nih. Oke, objek. Oke. Sudah? Oke. Sekarang saya mau ke man Bapak Ibu. Man. Sudah ya ini ya? Saya hapus ya. Bukan dihapus. Tadi saya hapus ya Bu Ella ya, padahal saya punya ini loh. Punya ini. Oke, sekarang enggak ya, ini Di tadi screenshot ya. Enggak, ini saya baru satu lembar ya dari tadi ya. Iya. Oh ya, berarti belum. Oke, kita lanjutkan sekarang man. Man itu kita sudah lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Bukan saya yang menentukan tapi kamus. Di kamus man kemarin apa Bapak Ibu jenisnya? Di Munawir Katanya 1261. Isim. apa? Dia masuk ke dalam apa?
Ya, Isim. isim adalah kata benda. Benda. Ya, tanpa bermaksud saya memasukkan dia. Mesti gini, kan kita kenalnya man itu huruf bermakna ya Bapak Ibu. Iya. Ya, itu tidak masalah mengidentifikasi sebagai huruf bermakna. Tapi sejatinya aslinya dia adalah kata benda sesuai dengan yang ada di kamus. Kamus ya. Sehingga meskipun kita memasukkan dia ke dalam huruf bermakna, tapi secara fungsi tetap dia tadi kembali ke aslinya dia ada sebagai apa? Sebagai kata benda, maka kita bisa difungsikan sebagai kata benda. Yang tadi bisa ber-KBM, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, mari kita lihat. Kalau man sebagai KBM, mana ya catatan? Man sebagai KBM, contohnya, ini ya man ya. Man sebagai KBM, ber-KBM. Contohnya mari kita lihat surat 2 ayat 85. Silahkan cari yang ada man-nya. Ketemu tidak? Saya belum ketemu. Nah, ketemu. Jazauman. Ketemu? Surat 2 ayat 85 ada kata-kata begini. Iya. Jaza Umayyah dulu. Ya, man. Oke. Kemudian, ini apa Bapak Ibu identifikasinya? KKL. Kata benda. Kan nggak mungkin KKL begitu. Oh iya. Kalau kata benda harusnya apa? Domah tain. Tapi tanwinnya hilang karena ini. Ya, karena kata benda. Kemudian lagi surat 6 ayat 14. Kayak suara Bu Elpis ya? Ada. Iya. Oh iya. Surat 6 ayat 14 silakan. Apa itu kira-kira? Awalaman. Ketemu Bapak Ibu? Surat 6 ayat 14. Awala. Nah, oke, saya tulis lengkap. Saya tulis lengkap ya. An Iya. akuna kuna Awal. awala oke. Asli. Man. Oke. Ini nggak mungkin KKL. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan KKSAD. KKSAD nggak Bapak Ibu? Iya. Dari mana kita taunya KKSAD? An memfathahkan KKSAD. KKSAD. Kayaknya jarang saya jumpain tiba-tiba an KKSAD kemudian di sini KKL yang seperti ini kan. Ini apa? Kata benda. ya, kata benda. Awalan berarti sebagai objek. Iya. Awalun harusnya, tapi karena objek awalan harusnya kalau nggak ada ini. Apa yang menyebabkan dia tanwinnya hilang? Karena tadi. KBM. Ber-KBM dengan man. Ya, artinya kalau dia ber-KBM, secara arti itu ngegantung kalau nggak ada ini. Iya. Yang pertama, apa sih? Bukan ngegantung sebenarnya, menjadi satu kesatuan ini ya gitu. Kalau udah ber-KBM menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti akan ketahuan kenapa stopnya sampai di sini. Kenapa di sini nggak ada kata benda, bisa aja KBM. Nanti ada triknya. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu cukup. Mari kita lihat, bisakah dia sebagai subjek? Mari kita lihat surat 2 ayat 8. Nah,
Nih, surat 2 ayat 8. Man, kalau kita lihat secara konteks ini huwa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita artikan kan gini, dan di antara manusia ada yang. Mm-mm. Huwanya ini ya ini, Man. ada yang berkata. Berarti ini sebagai apa? Subjek. Subjek. Surat 2 ayat 8. Dan seterusnya. Saya nggak mau panjang lebar ini ya. Objek, lain kali kita bahas lebih itu lagi. Sekarang hanya ini dulu. Objek, mari kita lihat. Surat 3 ayat 37, cari man, coba Bapak Ibu, man. Man. Oke. Paling terakhir itu ada kata-kata gini. Surat 3 ayat 37. Innallaha yarzuku ya. Man. Nah. Habis gitu Yasha'u. sa'u dan seterusnya. Oke, mari kita lihat. Ini tuh apa Bapak Ibu? Subjek sejatinya. Fathahnya dia karena inna. Inna. Ini pelakunya siapa? Huwa. Huwa. Siapa huwanya? Allah. Allah. Nah, ini tuh apa? Kalau kita lihat secara konteks, dia kan tadi man itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Bisa aja kan ini subjek bagi ini. Ya. Bisa juga di objek bagi ini. Mari kita lihat secara konteks. Dia itu masuknya kemana? Ternyata objek bagi ini. Mari kita lihat artinya. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah akan Ini apa? memberi rezeki, akan memberi rezeki. Memberikan. Man, siapa yang dia kehendaki. Ya, karena objek kepada, ya kan? Memberi rezeki kepada siapa yang. Lagi. Nah, di sini pelakunya huwa. Huwanya tuh siapa? Allah. Iya. Cuma di sini nggak disebutkan aja. Artinya bukan man. Berarti di sini siapa yang dia kehendaki. Kehendaki. Dianya di sini bukan man. Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Secara konteks dia masuknya objek? Iya. Iya. Ya. Karena objek maka tambahin kata kepada. Kepada. Iman ini sebagai objek. Jadi kalau letaknya di tengah-tengah seperti ini, timbang kedua-duanya. Kalau nggak itu secara konteks kita bisa mengenali. Cukup ya, Bapak Ibu ya? Oke, saya nggak mau membahas panjang lebar, cuma ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, apapun itu sebagai kata benda itu, dia ya fungsinya tuh ya ke situ-situ gitu. Bisa. Bisa Sehingga ber-KWN, ya. bisa. Ya, oke, cukup ya. Nah, sekarang kita ngebahas sedikit yang lebih itu lagi. Oke. Nah, ma juga begitu. Ma juga begitu, mirip dengan man. Karena ada ma yang dia itu sejatinya artinya tidak itu dia huruf. Tapi ada ma yang artinya apa yang meskipun dimasukkan ke dalam huruf, dia sejatinya sama dengan kata benda man itu. Apa bedanya ma dengan man? Man itu untuk orang berakal, ma itu untuk benda yang tidak berakal. Contohnya gini, siapa namamu? Pakainya man apa? Ma. Man. Man. Apa yang kamu pikirkan? Pakainya apa? Ma. Ma. Ya kan? Perbedaan man dengan ma. Man itu lebih kepada yang berakal, misalnya orang gitu kan. Makanya man itu kan barang siapa, siapa yang gitu kan. Tapi kalau ma itu lebih kepada apa yang gitu. Kalau apa yang itu kan bukan ke apa namanya manusia ya gitu loh. Oke, cukup ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang sebelum ke itu kita fokus ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita ke KBM. KBM.
KBM itu susunan intinya begini. Oke, sebelum ke KBM gini Bapak Ibu. Sebelum ke KBM dulu ya. Kata benda itu ada yang maknanya khusus. Ada yang umum. Apa saja kata yang disebut dengan khusus? KBPA, KBPP, KBKK. Kalau KBSL itu ada yang itu kan, KBSL yang alif lam. Itu maksudnya khusus atau tertentu. Khusus, saya sebutnya khusus ya. Istilah ini hanya ini aja Bapak Ibu ya, nanti jangan dibenturkan. Itu yang disebut dengan kata benda masuknya ke khusus tuh gini loh, maknanya secara makna ya, bukan berarti dia kata benda khusus. Maksudnya makna khusus tuh gini. Kalau misalkan apa ya? Alkitabu. Apa bedanya dengan kitabun? Ini tuh khusus spesifik Alkitabnya itu. Kitab Kalau ini. kita memegang buku ya maksudnya itu buku itu. Kalau kita kalau orang Yahudi ya kitab mereka, Al-Qur'an ya kitab kita spesifik gitu, khusus maksudnya. Tapi kalau kitabun tuh apa saja, umum. Nah, ini saya masukkan ke dalam umum. Nah, ini semuanya akan bermakna khusus kalau apa? Kalau diawali alif lam. Alif lam. Oke, sampai situ bisa dipahami? Iya. Apalagi yang masuk ke dalam sini? Kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, ya, kata benda nama juga masuk ke situ yang khusus-khusus itu, ya. Cuma kita batasin ke sini aja. Sedangkan umum itu adalah KBPA, KBPP, KBKK, KBSL. Tapi yang diakhiri Amin. 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 itu perbedaannya. Jadi kalau di sini misalkan ya contohnya ya, misalkan al-kitabu. Tadi saya tulis lagi ya. Al-kitabu. Ini masuknya ke khusus. Ya. Dan seterusnya. Kemudian huwa, huma kayak gitu masuknya ke dalam khusus ya. Oke. Umum tuh kitabun, dan seterusnya. Kalau misalkan Muhammadun, itu meskipun dia tanwin Muhammadun, karena dia sudah menjadi nama, maka masuknya ke khusus apa umum? Khusus. Karena kan kalau sudah Muhammad maksudnya di sini sebuah nama, yang punya nama itu ya orang tertentu kan, meskipun dia tanwin, gitu. Kalau yang dimaksud Muhammad di sini nama, kalau misalkan dia tidak dianggap sebagai sebuah nama, artinya orang yang dipuji, gitu ya, ya berarti masuknya ke umum, gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya. Bisa dipahami. Jadi kata benda nama tuh masuk ke sini. Oke. Mari kita beranjak ke selanjutnya. Oh, ini malah ini. Oke, sekarang ke sini Bapak Ibu. KBM. KBM itu kan susunannya gini. Kata benda pertama, kata benda kedua. Boleh ada kata benda ketiga, boleh. Tapi intinya adalah disebut KBM itu nggak boleh satu kata benda. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi harus lebih dari satu. Minimal 2. 3 boleh nggak? Boleh kalau memenuhi syarat. 4 boleh nggak? Boleh kalau memenuhi syarat. Nah, nanti syaratnya berhentinya sampai di mana ya itu perlu difahami. Oke, syarat pertama apa Bapak Ibu? Tidak boleh Lam. alif lam. Oke. Yang alif lam tadi itu masuknya kata benda umum apa khusus? Khusus. Berarti di sini boleh nggak kata bendanya khusus? Boleh. Tidak boleh. Berarti harusnya apa?
Tanwin. Tanwin. Umum. Maksudnya berarti kata bendanya harusnya tanwin. Tanwin. Urusan tanwinnya hilang Sebenarnya apa sih? karena ini itu urusan belakangan. Tapi sejatinya aslinya dia kata benda tanwin, kata benda umum. Tidak boleh khusus. Oke, kata benda umum tidak boleh khusus. Harokatnya bebas, mau fathah, mau domah, mau kasroh. Itu tergantung posisinya dalam kalimat. Sekarang kalau seandainya berhenti sampai di sini nih, kata benda di sini tuh boleh nggak dia tanwin? Boleh. 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 Kalau tanwin harus kasroh tain. Kasroh tain. Jadi di sini boleh nggak kata bendanya umum? Boleh. Boleh. Asal kasroh tain. Selesai. Bolehkah di sini kata bendanya alif lam atau khusus? Boleh. Oke. Boleh. Khusus boleh ya? Ya. Kalau dia ada Ganti. alif lam maka harus kasroh. Berarti kata terakhir harus Kasih. boleh umum, boleh Boleh. khusus. Oke. Seandainya Bapak Ibu ada 3 kata benda pertama, kata benda kedua. Nah, kata benda ketiga. Ini kan harus umum ya? Ya. Harus umum. Ini kan harus umum. Kemudian kalau di sini ada kata benda ketiga, boleh nggak di sini khusus? Tidak. Nggak boleh kan? Nggak boleh alif lam kan? Berarti harus umum. Umum. Dan tidak boleh kasroh tain. Jadi boleh berhenti dia kapan kasroh tain? Itu kalau terakhir. Umum, kasroh, berarti kasroh tain harus terakhir. Atau dia khusus, itu harus terakhir. Karena di sini nggak boleh khusus. Bisa dipahami? Kesimpulannya Bapak Ibu, kata benda itu berhentinya, di KBM itu berhentinya adalah, ini penting nih poin, ini penting Bapak Ibu ya, fokus. KBM berhentinya itu di kata benda terakhirnya kalau nggak umum kasroh tain, umumnya harus kasroh tain, Kalau nggak khusus. atau khusus. Kata benda khusus tidak selalu alif lam. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Robbuhum. KBM bukan? Iya. Ya. KBM. Kata benda pertamanya umum atau khusus? Umum. Umum. Aslinya robun. 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 Tanwinnya hilang karena ber-KBM. Hum itu masuk ke kata ganti umum apa khusus? Khusus. Tadi masuk mana? Khusus. Maka berhenti sampai di sini. Nggak mungkin ada kata benda lagi, bukan gini, mungkin aja ada kata benda, tapi nggak mungkin ber-KBM lagi dengan ini. Karena KBM-nya mentok sampai di terakhir di khusus itu. Bisa difahami? Iya. Tadi yang kita bahas, yang surat berapa tadi Pak Helmi ya? Surat berapa tadi? Surat Al-Baqarah ayat berapa yang... Coba kita cek dari awal-awal ya, kita cari coba. Coba Bapak Ibu cek di... Oke, sebentar ya. Oke, surat 2 ayat 7. Kulubihim. Kulubihim, perhatikan sudah ketemu? Kulu. Kulubi itu sejatinya apa dia? Umum apa khusus? Umum. Umum kan? Tanwin, maksudnya umum tuh tanwin. Iya. Kulubin. Umum. Urusan dia kemudian tanwin hilang kan karena KBM ya. Oke. Himnya itu masuk ke dalam khusus apa umum? Khusus. 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 Sehingga udah berhenti sampai di situ KBM-nya. Tidak ada mungkin kata benda setelah itu yang kemudian berhukum KBM dengan dia. Oke, mungkin kurang jelas. Masih ayat yang sama. Bawahnya lihat. Apa itu? Absarihim. Sorry ya. Rihim. Mari kita lihat sampingnya apa? Risawah. Isawatun. Oke, ini kata benda. Perhatikan baik-baik. Ini kata benda umum kan? Absori ini aslinya apa? Absorin. Absar. Ya, absor. Ini apa? Kata ganti masuknya khusus apa umum?
Khusus. khusus. Oke, maka KBM-nya berhenti sampai di sini. Kata benda setelahnya nggak mungkin kasroh tain. Mm. Iya. Jadi Artinya domain. apa? Tidak mungkin ber-KBM sampai sini karena udah terakhir di himnya tadi khusus tadi. Bisa difahami? Iya. Karena bukan KBM, maka ini itu ya satu kesatuannya dengan ini. Sehingga artinya nanti begini kan? Dan ini penglihatan mereka terdapat penutup. Penutup. Ya. Jadi nggak satu kesatuan gitu loh. Ada jedanya gitu ketika ini. Bisa difahami? Ya. Bisa difahami ya? Penglihatan mereka terdapat penutup. Oke, mari kita lihat lagi yang KBM yang dia itu. Sebentar, misalkan contohnya adalah itu yang kata ganti ya, kita cari coba yang lain. Area kalau dicari suka. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Oke, di surat 2 ayat 17. Di situ ada kata masa luhum. KBM bukan? KBM. Ya, Ininya KBM. umumnya ini khusus ya. Nah, udah berhenti sampai di sini. Nggak mungkin lagi ber-KBM dengan sebelahnya. Sebelahnya udah beda lagi. Apa itu, Kak? Kama sali. Kama, sali, aladina. Aladi ya. Oke. Habis gitu ada, ini kan KKL, setelah itu kan KKL. Nggak mungkin kan ini ber-KBM. Nah, mari kita lihat. Ini kan huruf jar ya. Yang menyebabkan masalah jadi masali kan? Iya. Oke. Harusnya kan masalin. Tanwinnya hilang karena apa? Karena ini. Karena KBM. Dan ini termasuk umum apa khusus? Ayo tadi ini Bapak Ibu, ini loh kata penghubung. Khusus. Mana tadi? Kata penghubung nih. Kata penghubung masuk apa? Khusus. Khusus. Dan kalau udah khusus dia berhenti. Dibuang deh. Di sini nggak ada kata benda yang ber-KBM dengan dia. Buang. Bisa difahami? Kepalanya buang. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke. Cukup ya Bapak Ibu? Sudah bisa difahami belum maksud saya? Insya Allah Wati. Oke. Sudah cukupkah sampai di situ? Saya mau ngebahas nih. Yang lain. Maksudnya bisa difahami kapan berhenti sampai KBM-nya? Nah, tadi contoh ayat berapa yang tadi terakhir kita mau ngebahas selain ayatnya Bu itu tadi? Yang tadi ayat berapa ya yang Uni tadi tanya? Itu sampingnya. Oke deh, ke Bu Yanti surat 7 ayat berapa Bu? 169 ya? Oke, Bapak Ibu silakan dibuka. 7, 69. Oke, ini difahami Bapak Ibu ya, yang ini difahami. Oke, mari kita lihat. Surat 2 ayat 169. Coba cari kata gini. Saya mulai dari depan sini, ya. Saya bahas dari sini biar ketahuan posisinya. Ya'khuduna. Ketemu aro do nahada. Surat 7 Bu Wati. Oh ya, surat 7. Na'al adna. Oke. Mari kita lihat. Kenapa saya tulis lengkap dari ini? Kalau nggak saya tulis ini, pasti ini akan dibilang KKS apa KKL gitu ya. Makanya saya tulis.
Ini apa Bapak Ibu? KKS Sadi. Kalau ini KKS AD, mungkin nggak ini KKM? Arodo. Ini apa kira-kira? Kata benda. Kata benda posisinya sebagai Cek. objek. Harusnya apa? Aroban. Arodon. Terus kenapa tanwinnya hilang? Lihat sebelahnya. Ada hada, namanya kata apa hada itu? Kita tunjuk. Kata tunjuk. Yang secara fungsi dia kata benda. Di sampingnya ada kata benda. Tanwinnya hilang berarti apa? KBM. KBM. Termasuk khusus apa umum? Umum. Khusus. Khusus. Kok umum? Khusus. Khusus. Khusus tadi. Kata ya Ya, Tunjuk. kata khusus. Kalau khusus berarti KBM-nya berhenti sampai di Ya. Ada nah. Ya. Dia ada. Sampai Haza. haza. Pehaza. gitu. Seperti itu. Mana lagi ya? Tadi banyak perasaan waktu yang. Oke, contoh lagi Bapak Ibu biar ini. Ini bukan contoh yang ini, tapi contoh yang biar Bapak di ayat yang sama ini coba kita lihat. Coba dari awal ya. Yang ba'dihim. Ya. Oke, ba'dihim itu KBM bukan? Ya. Iya. KBM. Oke, saya tulis ya, ba'dihim. KBM di sampingnya ada apa? Walaupun. Oke, mari kita lihat. Ba'dihim ini KBM. Kenapa berhenti sampai di him? Kenapa nggak ini kholfin? Karena ada Nggak khusus. mungkin. Karena Khusus. sudah ini khusus, berhentinya sampai di sini aja. Iya, iya. Bisa difahami? Bisa. Ya. Jadi nggak mungkin ini kholfin tuh nggak mungkin. Karena udah khusus berhenti sampai di situ. Iya. Nanti jadi ambiar lagi udah khusus balik lagi ke umum gitu. Bisa dipahami ya kenapa alasannya nggak kholfin. Oke, Insya Allah. lagi masih di ayat yang sama. Nah, ini nih Bapak Ibu. Kenapa ini yang ini ya arodun Itu. mis luhu. Kenapa ini nggak KBM? Karena nggak memenuhi syarat KBM. Ya, karena dia tanwin. Kalau KBM kata benda pertama nggak boleh tanwin. Iya, bertanwin. Iya, kalau ini KBM, Iya. tapi ini tidak ber-KBM dengan ini. Iya. Tapi ini KBM, setuju? Ya. Nah, berhentinya sampai di sini. Nggak ada lagi kata benda kasroh atau apa di sini. Kenapa? Karena hu itu adalah masuk ke dalam Khusus. Khusus. Kenapa kata benda ketemu kata benda kok nggak KBM? Nggak semua kata benda ketemu kata benda KBM. Dia harus memenuhi syarat. Bocor. Bisa difahami ya? Insya Allah. Nanti secara arti akan berbeda. Kalau KBM itu satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Gitu. Oke, lanjut. Masih di ayat yang sama, mari kita lihat ke... Nah, misakul kitabi. Oke, Oke, KBM bukan Bapak Ibu? KBM. Ya. Kenapa kok di sini nggak ada kata benda kasroh lagi? Ada Ah, alifnya. karena ini kan KBM-nya kata benda pertamanya umum apa khusus? Umum. Umum. Taunya umum dari mana? Karena nggak ada Sakun. alif lam. Alif lam. Nggak ada alif lam. Ini asemi sakun. Ini khusus apa umum? Khusus. Cirinya khusus apa? Alif Sehingga lam. berhenti sampai di sini. Nggak mungkin akan ada kata benda kasroh tain di sini. Nggak mungkin. Nah, begini boleh nggak? Misalkan gini ya. Ini misalkan ya. Ini misalkan saja berandai-andai gitu ya. Ini masuk ini boleh nggak seperti ini? Salah.
Mi, sa, ku, kita, bin. Boleh nggak? Tidak ada alif lam. Ya, boleh. Boleh, boleh. Berhentinya sampai di sini, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena Iya. sudah kasroh Sudah tain. ada kasrotain. Jadi ada dua penyebab stopnya, berhentinya, batas akhirnya. Kata benda majmuk adalah kalau ketemu kata benda kasroh tain, Tain atau ada alif benda lam. alif lam, atau kata benda yang terkategori masuk ke dalam khusus-khusus tadi. Kecuali kata benda nama. Musa, Ibnu, Maryam, gitu-gitu kecuali itu. Itu mah karena secara konteks. Sampai sini bisa difahami nggak Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Ya, jadi nanti biar dalam mengidentifikasi KBM itu lebih bisa ini. Ketemu, saya ganti. Ketemu. Oke, kebetulan ketemu ma di situ. Darosuma, kebetulan ketemu, silakan dilihat. Ma di situ artinya apa? Apa ya? Artinya Apa yang? apa yang? Apa yang? Coba kalau kita baca secara konteks, ma-nya masuknya sebagai subjek apa objek? Mereka telah mempelajari apa yang? Objek. Objek. Berarti ma bisa sebagai objek. Kenapa? Karena sejatinya memang sekalipun kita identifikasi sebagai huruf, kalau kita kembalikan ke fungsi asalnya dia sebagai kata benda, maka bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Bentar ya, kita lihat lagi contohnya, coba ya. 169 udah. Coba kita lihat adalah surat ayat 170 masih Al-A'raf. Dua penggalan terakhir. Oh, Dua kata terakhir. hijrah. Ajrol muslihin. Hijrah. KBM bukan Bapak Ibu? KBM bukan? BM. KBM. 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 Itu ajrol itu aslinya apa? Ajrun. Ajron karena objek. Ya. Umum apa khusus? Umum. Umum. Sampingnya lihat kata benda khusus. Khususnya karena alif lam. Sehingga udah mentok. Nggak mungkin ada kata benda kasroh tain atau kata benda kasroh lagi atau apa gitu. Karena sudah sampai di situ. Oke. Lanjut. Ayat 171. Fauqahum, kata al jabala fauqahum itu kira-kira KBM-nya dari mana sampai mana? Fauqahum. Fauqahum, kenapa nggak masuk al jabala? Karena ada alif lam. Ya, berarti nggak masuk. Tapi fauqahum masuk nggak? Masuk. Ya, oke. Seandainya di sampingnya ada kata benda, maka misalkan gitu, mungkin nggak kata bendanya kasroh tain? Tidak, karena hum itu sudah kata benda khusus. Sebagai batas KBM-nya berakhir di situ. Oke. Nah, selanjutnya apa ya? Bukan itu, sebentar ke bawah ya. Oke, ayat 172. Robbuka. Robbuka. Robbuka itu KBM bukan? Iya. Sampingnya akhoda itu apa? KKL. Berarti robbuka itu apa? Subjek. KBM sebagai subjek. Nah, nggak mungkin ada setelah itu tuh yang dia KBM-nya tambah lagi. Karena sudah berhenti sampai di K. K itu apa?
Khusus. Kata ganti masuknya khusus sehingga hanya sampai di situ. Sekarang lanjut ke selanjutnya. Zuhurihim. Zuhurihim. Nah, itu KBM-nya berhenti sampai di him kan? Ya. Iya. Iya. Ya, apa namanya? Kenapa? Karena himnya sudah Ya khusus. ya gitu. Anfusihim sama itu. Ya. Him udah nggak akan mungkin ada. Birobbikum, robbikumnya udah nggak mungkin ada lagi setelah itu. Gitu. Ya. Nah, lanjutnya yaumal kiamati. Ya. Memenuhi syarat KBM? Iya. Ya. Kiamati sudah khusus. Ya. Sudah khusus. Nggak mungkin akan berantai itu. Seandainya di sampingnya ada kata benda alif lam, maka itu bukan bagian KBM. Sudah terputus. Karena KBM-nya sampai di situ. Ya. 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 Dan seterusnya. Oke. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti yang apa? Yang Al-A'raf 169 terjawab ya Bu ya, bahwa di sampingnya ada al-adna itu tidak masuk bagian KBM karena sudah ada hada sebelumnya. Oke, sampai situ. Oke, cukup Bapak Ibu. Apalagi ya yang kemarin belum dibahas ya. Ada yang kelewat tadi ya, kata ganti sebagai ber-KBM, sebagai subjek, sebagai objek, saya pikir udahlah ya, nggak usah di itu ya. Bapak Ibu bisa membedakan kan kapan kata ganti sebagai subjek, sebagai objek? Bisa nggak Bapak Ibu? Belum. Coba saya cek dulu. Surah 2 ayat 4 dibuka. Surat 2 ayat 4. Yang penggalan kedua dari belakang, hum, kata hum di situ. Hum. Ketemu Bapak Ibu? Ya, itu apa kata ganti, apa kata apa? Kata ganti. Kata ganti. Posisinya sebagai apa? Subjek. Subjek. Kenapa sebagai subjek? Biasanya kalau sebagai subjek dia berdiri sendiri. Silakan dibuka modul Bapak Ibu halaman berapa yang itu Pak Helmi, halaman berapa Pak Helmi? 22. 22, silakan dibuka 22. Yang pertanyaan Bu Elpis nggak keburu Bu Elpis. Nanti hari Iya, nggak apa-apa Oke, Bu. Bapak Ibu silakan dibuka modul halaman 22. Ada judulnya kata ganti, betul? Iya. Kolom sebelah kiri sebagai subjek, kolom sebelah kanan sebagai objek atau milik. Oke. Oke, kapan berarti kan kalau kolom ke kiri mah jelas ya, apa kanan mah jelas sebagai subjek itu jelas. Hanya satu ini. Ya. Kalau ini sebagai objek atau milik, kapan dia digunakan sebagai objek? Kapan sebagai milik? Kalau dia nempel di kata kerja. Kalau itu nempel di kata benda. Oke. Kenapa ini saya kata nempel? Saya tulis nempel. Saya tulis nempel ya Bapak Ibu ya. Nempel. Saya tulis gini, nempel ya. Nempel. Sebentar, nempel. Ini adalah nempel di kata kerja. Ini nempel di kata benda. Kenapa saya tulis nempel? Karena itu titik-titik. Hu, ya nggak ditulis modulnya gitu kan? Hi. Berarti itu nempel. Kalau ini apa? Berdiri sendiri. Nah, di situ, hum di situ. Nempel apa berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Berarti sebagai Subjek. subjek. Nah, sebagai objek kalau seperti apa? Kalau dia nempel di contohnya surat 6, ayat 6. Andar tahum. Hum. Temu? Iya. Nah, humnya nempel di apa? Di kata kerja.
Berarti humnya sebagai Objek. objek. Bawahnya lagi tundir hum. Humnya nempel di kata kerja. Humnya sebagai Objek. objek. Subjek. Kalau sebagai milik nempelnya di kata benda. Kulubihim. Himnya nempel di kata benda sehingga sebagai milik. Jadi hati itu milik mereka. Dan seterusnya. Nah, kalau ber-KBM ya tadi Robbihim. Nah, ber-KBM. Bisa ber-KBM. Seperti itu. Oke. Salah. Oke. Apalagi ya yang itu? Oh ya, Bu Zulfina. Bu Zulfina ya. Waktu itu kola dengan kalama. Kola dengan kalam. Apa perbedaannya? Secara arti sama. Bisa diartikan berkata dua-duanya. Ini bisa berkata, bisa berbicara ya, macam-macam. Apa bedanya? Kalau ini tuh langsung. Kalau ini tidak langsung. Ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, maka pakainya kalam. Ketika Allah mau menyampaikan ke Muhammad, Nabi Muhammad, melalui siapa? Kenapa Al-Quran banyak sekali pakai kola? Karena malaikat untuk disampaikan. Sehingga malaikat itu akan menyampaikan kola, kata Allah, firman Allah gitu. Maka pakainya kola. Bisa difahami? Kola. Maksudnya kolanya itu kola gini, menyampaikan. Jadi malaikat itu menyampaikan pesannya Allah untuk Nabi Muhammad pakainya kola. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu bedanya ya? Iya, insya Ya, Allah. makanya kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kola. Karena memang kebanyakan wahyunya itu, firmannya itu disampaikan melalui perantaranya malaikat Jibril. Tapi ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, pakainya kalama. Ketika saya ngomong langsung misalkan ke Bu Ella jangan tidur ya pada saat belajar, pakainya yang mana? Lama. Ya, kalama berbicara. Gitu. Tapi kalau saya misalkan menyampaikan ke Bu Ella kata-kata dari Pak Helmi. Bu Ella, kata Pak Helmi. Berarti apa? Kola. Ya, itu perbedaannya. Silakan dipahami Bapak Ibu. Oke, sudah? Ya. Oke, ini saya kasih bocorannya dulu Bu Elpi sedikit ya. Oke, li. Nah, kita bicara li itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada li yang pengaruhnya mengapakan kata benda? Kasrahkan. Ya, kata benda ini namanya kita kenal huruf jer. Artinya biasanya apa? Bagi atau untuk. Kalau dia ketemu kata bendanya apa? Kasroh. Oke, maka artinya itu. Tapi ada li yang ketemu dengan KKSAD dan dia punya pengaruh. Pengaruhnya itu ada dua jenis. Ada yang memfathahkan, ada yang KKSAD-nya mematikan. Ini dua-duanya punya arti yang berbeda. Di sini itu agar, ini hendak.
Kalau li ini berdiri sendiri, li seperti ini. Tapi kalau dia ketemu wa, Nah, ya Allah, hilang Pak Helmi. Enggak saya itu Pak Helmi. Bu Ella. Ada yang itu nggak Bu Ella? Apa? Screenshot nggak? Apa? Pikirin saya sebentar nih. Yang lilian enggak? Yang Nggak apa-apa. Oh, yang tadi. Emang belum, Yang Lili tadi belum. ada. Nggak apa-apa, kita ulang ya. 5 menit ya Bu Elpis. Ini hanya DP-nya dulu Bu Elpis ya. Oke. Jadi ada li Ya. yang kita kenal dengan huruf jer. Selalu kita familiar banget. Kata bendanya Kasrah. kasroh. Oke, sebentar. Kata bendanya kasroh. Sebentar ya, saya betulin dulu. Kata bendanya kasroh. Kata bendanya kasroh. Itu biasanya artinya apa? bagi. Bagi untuk. Oke. Ini adalah li yang artinya bagi atau untuk. Ini adalah huruf jer kita kenal. Tapi ada li yang dia itu setelah KKSAD itu KKSAD-nya apa? Fathah. Ada. Artinya apa? Agar. Agar. Ada li yang dia itu KKSAD-nya mati. Artinya apa? Hendaklah. Enggak. Ada yang li langsung KKSAD. Tapi ada juga yang li-nya itu sebelumnya ketemu dengan wa. Maka li-nya jadi mati. Wal nanti. Baru di sini KKSAD. Atau ketemu fa menjadi fal. Nah, ini tuh sejatinya ini. Cuma ini berdiri sendiri, ini yang kalau ketemu wa sama itu keapit ya. Jadi keapit dengan KKSAD, jadi wa, lam sukun, kemudian KKSAD. Yang sejadi kalau nggak ada ini kan li gitu ya. Nah itu artinya dia hendaklah. Hati-hati kata hendaklah di sini itu sebenarnya ini tuh masuknya dalam li perintah. Sehingga maknanya itu dia perintah gitu. Yang ini suka kita lihat di terjemahan hendaklah tuh seolah-olah kayak kalau dalam bahasa Indonesia hendaklah tuh kan kayak nggak banget ya, maksudnya nggak penting, nggak inilah gitu, bukan Kayak hanya anjuran, sekedar anjuran anjuran gitu. gitu. Ya, Ya. padahal di sini tuh perintah sebenarnya. Makanya sampai mematikan KKSAD itu karena perintah. Berarti beda dengan ini. Jadi kalau sampai mematikan itu, mematikan KKSAD itu kan kalau kayak larangan itu juga mematikan KKSAD Bu Elpis ya. Nah, iya. Jangan. Iya. Berarti emang bener-bener jangan. Nah, li yang ini perintah meskipun artinya hendaklah, itu menunjukkan gini, kosakata Indonesia itu bingung mau mengartikannya itu apa gitu. Yang sebenarnya kalau diartikan hendaklah nggak cocok gitu. Tapi ya begitu. Tapi setidaknya dengan kita tahu ilmu gramatika jadi paham, oh ini maksudnya perintah. Kalau kita nggak ngerti kata hendaklah itu ya kita remehkan. Padahal sejatinya itu adalah perintah. Jadi ini perintah sebenarnya. Banyak ya kalimat-kalimat yang artinya hendaklah padahal itu perintah. Oke, sementara begitu Bu Elpis. Jadi ada bedanya Bu Elpis, sama-sama li, tapi pengaruhnya ada yang memfathahkan, ada yang mematikan, yang itu secara arti berbeda. Nah, untuk contoh detailnya nanti kita bahas. Ya. Berarti sama-sama li, tapi rasanya berbeda Bu Elpis. Iya. Ya, saknya berbeda. Ini mah agar kalian begini kan ringan ya. Kalau ini hendaklahnya tuh perintah gitu. Berarti kalau perintah itu kalau yang memerintahkan Allah, perintah tuh berarti maknanya kan Wajib. harus dilaksanakan. Wajib gitu. Gitu. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Oke, begitu. Jadi hilang. Yang nanti hilang Bu Ella screenshot aja dari itu. Dari Nanti saya kirim ke Buati aja ini PPT. oh, langsung aja. Saya suka nggak sempat ngecek langsung aja Bu Ella. Oke Bapak Ibu, cukup seperti Tahu itu ya juga. hari ini.
Iya. Berarti ya berarti mohon izinnya nanti harus ngebahas ini. Karena harus dituntaskan. Tuntaskan. Gitu. Mudah-mudahan dengan dibahas seperti ini secara pemahaman Bapak Ibu jadi lebih dalam. Oh, ini maknanya perintah. Berarti harus gimana kita mensikapinya? Oh, ini cuma agar doang gitu. Gimana kita? Rasanya nanti pengaruhnya kerasa ya Bapak Ibu. Belajar gramatikal itu pengaruhnya kerasa. Kayak kemarin aja, la roiba dengan la roibun. Rasanya beda. Kalau secara arti sama nggak? Sama. Sama. La roiba sama la roiba. La roibun sama artinya roibun. Artinya apa? Tidak ada atau tiada keraguan. Keraguan. Ini sama, tiada sama keraguan. Sama artinya, tapi rasanya beda. Ini apa? Mutlak. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun, mutlak. Kalau ini tuh nggak boleh ada keraguan ya, mungkin keraguan dari apa, dari itu, nah masih ada, tawar-menawarnya masih ada. Keraguannya masih nggak secara mutlak. Kalau di artinya sama. Nah itu perbedaan kita memahami gramatika dengan enggak. Oke, seperti itu cukup saya pikir Bapak Ibu. Waktunya sudah jam 5:30 lewat. Nanti PPT-nya dengan Bu Ella. Judulnya apa berarti? KBM ya? Kenapa? Judulnya KBM ya? Tadi apa ya? Kata benda aja, Bu. Kata Bukan benda kata benda. khusus dan Buati. umum. Oke. Jadi Ya. li yang bergabung dengan wa itu linya mati. Itu kan tadi hendaklah berarti wajib gitu ya. Iya, betul. Perintah. Kan kayak waltan sur nafsum Ya. qaddamat ligat Perintah itu wal sejatinya. yatalattaf gitu. Jadi wajib Iya. berlemah lembut. Iya, Siap. perintah. Terima kasih. Perintah untuk bersikap lemah lembut. Ya. Oke, Di kaki buku kaki 19 ya sama 59 ayat 17. apa ayat berapa? 59 ayat 18 sama 59 ayat 18. sama Kahfi ayat 19. Oke, ya nanti Recording kita stopped. telusurin satu persatu mana li yang memfathahkan, mana li yang mematikan gitu. Ya, kalau li yang huruf jar udah familiar, nggak perlu dibahas ya. Li yang kapan memfathahkan KKSAD dan artinya apa? Li yang mematikan KKSAD dan artinya apa? Kita bahas fokusnya ke situ. Oke, mungkin cukup begitu ya Bapak Ibu. Makasih Bu Elpis Terima dan kasih Bapak banyak Ibu buat semuanya, Bu Yulianti juga dengan pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang merasakan ya, kita semuanya jadi dapat ininya ya Bapak Ibu. Buat Ya. Bu Wati. Jadi Ya, Bu Ri. yang saya tangkap Wati, kata benda majemuk itu berhentinya kalau udah ketemu kata benda khusus. Begitu Bu Wati. Betul sekali. Berhenti ya. KBM-nya. Alhamdulillah. Ya, tapi tadi ya Bapak Ibu, istilah itu hanya untuk memudahkan Ya. kita memahami. Pemahaman. Jangan dibenturkan dengan yang lain. Takutnya makna mereka yang di kelas lain maksudnya khusus itu adalah apa gitu. Ya, karena kita nggak pakai istilah bahasa Arab yang baku sehingga ya tadi gitu. Jadi jangan dibenturkan. Kok ada istilah KKL khusus apa sih? Beda gitu ya. Ya, Itu hanya kita yang tahu Bu Wati. ya, itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya namanya makrifat. Makrifat itu sudah saya cek di kamus bersama-sama tadi, itu adalah khusus gitu. Marifat Nah, itu satu tinggi. lagi adalah umum, ya. Sini aja tuh, Bang. Adalah umum. Maknanya apa? Yang di kamar Kalau dia belas, berupa Pak. KBPA, KBPP, KBKK, belas, Pak. KBSL, dia ada alif lamnya. Tapi kalau kata tunjuk, kata penghubung, mau ada alif lam, nggak ada alif lam, pokoknya dia masuknya ke dalam kata benda khusus. Ya, karena kan aladina, orang-orang yang itu kan khusus, nggak ini ya. Oke, seperti itu ya, Bu Riri. Alhamdulillah, Bu Riri masih ingat ya kaidah penulisan hamzah. Bu Riri juga terbenakkan.
Ya, Bu Iya, Riri, Bu ya. Ati. Kapan Iya, Hamzah Bu Ati. berdiri sendiri, kapan Kapan dia Hamzah ada digendong rumahnya? sama Wow, kapan Hamzah Amin. digendong sama Ya. Bu Ya, Yulianti nggak ikutan waktu itu ya. Belum ikut, Bu. Ya, Bu Riri sampai membuat sebuah kesimpulan. Oke, betul Bu Riri kesimpulannya. KBM berhentinya sampai di kata Kata benda benda khusus. khusus. Dalam makna tadi, ya, jangan diinikan ke yang lain yang tidak ikut nanti nggak paham malah jadi Ambiar. menimbulkan persepsi yang berbeda. Oke, itu untuk kita Bapak Ibu biar oh ya ini berarti satu kesatuan gitu kan dengan ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hari ini dan sampai kapanpun di kelas manapun Bapak Ibu semuanya belajar gramatika selalu dapat kefahaman, ya, dapat ridho Allah, dapat pahala, ya, dan mudah-mudahan ilmunya nggak berhenti sampai di kita, tapi bisa kita berbagi kepada yang lain. Saya doakan dari lubuk hati saya yang paling dalam, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain sehingga bisa kita luaskan karena sebaik-baik belajar dan sebaik-baik mengajar adalah belajar dan mengajar gramatikal Al-Quran. Di sini sudah banyak ya beberapa yang berbagi ke yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan tetap semangat, sehat selalu. Apapun yang dibahas, mau ringan mau berat, karena nggak mungkin kita terus-terusan ini ya harus ngikutin apa yang kita temukan di ayat. Otomatis kita akan membahasnya juga lebih dalam. Mungkin begitu aja. Mohon maaf atas perkataan saya mungkin nggak berkenan atau ada hal-hal yang mungkin dalam penyampaian ada yang kurang tepat ya dan segala macamnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu. Sebagaimana biasa, semoga apa yang kita niatkan di awal bisa menjadi kenyataannya, bisa menjadi berkah, ilmunya menjadi berkah bagi kita dan bisa kita tularkan lagi pada orang lain nantinya. Seperti biasa, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna وَنَعْزِنَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.